selanjutnya. Finally, aku sudah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini saya Felix Rimba, Wardi LPDP, menemani teman-teman semua dalam melewati kegundahannya untuk mengikuti seleksi LPDP Batch 1 tahun 2022 ini. Nah, teman-teman semua, Felix akan ngasih kabar gembira ke kalian semua bahwasanya hari ini aku akan bedah untuk mengikuti tes bakat skolastik. Wow. Ini berdasarkan pengalaman aku kemarin ya, mengikuti bakat seleksi substansi di LPDP Batch 2 tahun 2021. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih pada bingung, itu gimana sih bakat skolastik? Nah, nanti kita bakal bedah, ada berapa soal dan tipe-tipe soalnya itu bagaimana, gitu. Biar teman-teman ada gambaran untuk mengikuti seleksi bakat skolastik di tahun ini, gitu teman-teman. Ayo, cekidot! Oh halo LPD Friends, bagaimana nih kabarnya? Kali ini kita akan membahas mengenai seleksi bakat skolastik. Nah, bagi kalian-kalian sedang cari-cari tentang seleksi bakat skolastik, nah cocok banget ini untuk kalian lihat dan juga kalian terapin dalam kalian mempersiapkan seleksi bakat ini. Nah, kalau dulu itu namanya seleksi substansi akademik, sekarang sudah berubah namanya seleksi bakat skolastik. Felix akan menceritakan pengalaman ini berdasarkan seleksi yang di batch 2 tahun lalu. Saya rasa tidak terlalu berbeda jauh soal-soalnya dari yang tahun lalu ke tahun ini, seperti itu. Nah, kalian perlu tahu itu ada 3 tipe soal ya untuk di seleksi bakat skolastik ini. Terdiri dari 60 soal dengan waktu 90 menit. Pada tipe yang pertama itu ada tipe verbal namanya. Nah, pada tipe verbal ini itu terdiri dari 30 menit dan kalian harus menyelesaikan soal 23. Nah, di sini kalian tuh harus mempelajari dan juga memahami mengenai konsep sinonim dan antonim, kemudian ada analogi dan juga analitis. Nah, pada soal verbal ini, selain mempelajari itu, kan juga perlu mengingat masalah pengelompokan kata, pemahaman wacana. Ya, begitu teman-teman. Next, itu ada numerik berjumlah 25 soal dikerjakan dalam waktu 40 menit. Nah, itu tipenya ada deret, bangun ruang, kecukupan data, aritmatik, dan juga statistik. Nah, selain itu, di dalam numerik ini, kalian juga akan mempelajari mengenai jarak kecepatan waktu, matematika dasar, perbandingan, permutasi, kombinasi, dan juga peluang, persentase, suku ke N, X dan Y, aljabar dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini di numerik ini kalian mempelajarin itu gitu. Nah, selanjutnya itu ada di pemecahan masalah. Nah, pada bagian pemecahan masalah ini terdiri dari 20 menit dan ada 12 soal. Wah, sedikit ya soalnya, tapi ini berisi tentang teks dan grafik kawan-kawan. Kalian tuh harus melihat tentang grafik dan teksnya kalian apakan lah itu nanti. Nah, itu masih rahasia. Nanti kalian lihat sendiri bagaimana tipe soalnya. Karena kalau saya kasih tahu, wow, bisa bahaya bagi saya. Nah, jadi kan kalau 23 tambah 25 tambah 12 dengan masing-masing waktunya terdiri dari 60 soal dan juga 90 menit. Oke, anyway, di sini selain dari 3 tipe soal dengan 60 dengan total 60 soal, kita akan melihat dan disuguhkan tentang seleksi kebangsaan ya, soal-soal kebangsaan. Tapi saya juga nggak tahu apakah di tahap ini itu masih menggunakan seleksi kebangsaan atau tidak, karena dengar-dengar itu bakal dipindahkan ke seleksi wawancara ya untuk kebangsaannya, untuk menguji cinta tanah air kalian gitu. Tapi tidak ada salahnya kalau kalian mengetahui bagaimana yang terdahulu untuk mengikuti seleksi kebangsaan ini. Nah, kemarin itu terdiri dari 30 soal dan 45 menit. Soalnya itu terdiri dari soal Pancasila, norma, mengenai menjaga keutuhan NKRI, dan juga cinta tanah air. Nah, sudah bisa dibayangkan ya, bagaimana kalian itu harus menjawab soal-soal mengenai kebangsaan ini, terdiri dari 30 soal, gitu kawan-kawan. Nah, kemarin itu untuk seleksi substansi akademiknya, kami menggunakan
exam browser. Mungkin tidak jauh berbeda dengan tahun ini, kalian juga akan menggunakan yang namanya aplikasi exam browser. Jadi boleh dicari-cari dari sekarang, aplikasi exam browser itu apa dan bagaimana cara menggunakannya. Nanti dari LPDP juga akan memberitahukan bagaimana sistematika dari exam browser ini dan bagaimana cara untuk mengikuti seleksi ini. Nah, kalau kalian memiliki kendala dalam mengikuti seleksi ini, ada yang namanya Telegram ya. Kalian bisa menghubungi mereka via Telegram. Karena apapun masalah kalian bisa mengomunikasikannya melalui Telegram. Ya, in case kemarin Felix ada mengalami kendala ya. Tapi alhamdulillah sama sekali nggak ada menghubungi Telegram, Felix bisa memecahkan masalah sendiri. Karena memang ada buku panduannya kawan-kawan. Jangan sedih dan jangan bimbang. Ada buku panduan dari LPDP untuk mengikuti seleksi ini gitu. Jadi kalau kalian mengalami kendala, jangan langsung panik. Kalian lihat buku panduannya, maka dari itu sebelum ujian, dibaca-baca dulu buku panduannya, ketika kalian, dan harus diingat, ketika kalian menghadapi masalah ini solusinya. Ini masalahnya A, solusinya A. Masalahnya B, solusinya juga B. Ada masalah dan juga ada solusi dari pengalaman-pengalaman terkait terdahulu yang dituangkan di buku panduan tersebut. Sehingga kalian bisa menjadikannya itu bahan pertimbangan dan juga bahan referensi ketika kalian mengalami kendala yang sama dalam mengikuti seleksi bakat skolastik ini. Seperti itu kawan-kawan. Jadi bisa kalian perhatikan bagaimana pentingnya memahami buku panduan itu untuk mengikuti seleksi bakat skolastik dalam beasiswa LPDP ini. Nah, itulah mengenai seleksi bakat skolastik ini ya kawan-kawan. Jadi kalian itu harus baca buku panduannya. Dan berdasarkan pengalaman tahun lalu itu, Felix mengikuti seleksi bakat skolastik ini bukannya gampang ya teman-teman gitu kan, bukannya nakut-nakutin juga gitu, tapi memang soalnya ini ya bener-bener high order thinking skill, HOTS ya, soalnya bener-bener HOTS. Jadi kalau kalian itu belajarnya main-main, ya say goodbye lah gitu. Tinggal mengharapkan keberuntungan. Ya maka di sini kalian tuh harus benar-benar belajar. Kami aja kemarin belajar sampai 1 bulan, ikut bimbel, ikut segala jenis beli-beli buku, wangsit dan lain sebagainya. Itu demi ya bisa mengikuti seleksi ini gitu. Memang ya kalau untuk mengikuti seleksi ini pasti kan ada passing grade gitu ya, tapi tergantung kepada seleksi kalian gitu. Di tahun kalian itu berapa passing grade-nya. LPDP tidak ada mengumumkan secara resmi berapa passing grade kalian. Kalau kalian nanti mau tahu berapa nilai kalian cetak aja, cek di tiket bantuan, minta ke mereka berapa nilai saya gitu. Nanti kan bakal diminta isi biodata, kan bakal dikasih tahu berapa nilai substansi atau seleksi bakat skolastik dari kalian gitu. Kan enak ya, bisa ditahu berapa nilai kalian, dan tahun depan atau tahap berikutnya kalian bisa mengikutinya dan mempersiapkan diri sebaik mungkin gitu. Oke teman-teman semua, tetap semangat dan jangan putus asa dalam mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Salam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you. Jangan lupa di subscribe.